Selamat datang di channel ini, jangan lupa subscribe, like dan share videonya, terima kasih. Dewa Abadi. Bab 847 Wanita Tertinggi. Roh-roh jahat telah mengatur serangan mereka, bersiap untuk menyerang titik terlemah, yaitu gugusan bintang di langit. Makhluk tertinggi, banyak roh jahat pada tahap jiwa yang baru lahir, dan tim patroli pantai besar-besaran semuanya berkumpul. Bahkan stigmata untuk persiapan perang pun ditempatkan di dekat garis pantai. Pertempuran besar akan segera terjadi. Dalam keadaan seperti itu, bukankah roh-roh jahat akan khawatir dikepung oleh konstelasi kegelapan, konstelasi bebas, dan gadis mistik ketika mereka melancarkan serangan skala besar terhadap konstelasi surgawi? Ketika diserang dari kedua sisi, roh jahat itu akan berada dalam masalah besar. Sungguh membingungkan bahwa mereka tidak mengambil tindakan pencegahan apapun terhadap konstelasi gelap. Kecuali, ada dua kemungkinan. Salah satu kemungkinannya adalah roh-roh jahat itu mengetahui rencana aliansi 4 bintang untuk memancing mereka ke dalam perangkap menggunakan konstelasi surgawi sebagai umpan, dan oleh karena itu tidak khawatir tentang serangan dari arah lain. Oleh karena itu, mereka tidak takut dan melancarkan serangan skala penuh terhadap gugusan bintang di bola langit. Namun, apakah itu mungkin? Rencana yang dirancang sendiri oleh Sang Bijak hanya diketahui oleh para petinggi aliansi bintang 4, dan roh jahat itu baru muncul kembali beberapa bulan yang lalu. Dalam waktu sesingkat itu, bagaimana mereka bisa menyusup tepat di bawah hidung Sang Bijak tanpa terdeteksi? Selain itu, ada kemungkinan lain. Namun, Yao Qingyu menganggap gagasan tentang kemungkinan itu tidak masuk akal. Apa yang sedang kau pikirkan? Pribulan Darah memperhatikan tingkah laku Yao Qingyu yang tidak biasa dan bertanya. Yao Qingyu tidak ingin membuat mereka semakin khawatir, jadi dia menggelengkan kepalanya dan berkata, bukan apa-apa. Ayo kita mulai. Retakan di langit berbintang. Sebuah celah hitam pekat, seolah-olah cakar binatang buas raksasa telah merobek langit berbintang, menciptakan celah besar yang membentang di seluruh kosmos. Aura gelap dan suram menyelimuti celah-celah itu. Ini adalah celah langit terbesar di konstelasi gelap. Tempat itu dipenuhi dengan ruang yang sangat kompleks, dan tak seorang pun yang pernah kembali setelah memasukinya. Tiba-tiba, aura gelap membubung di dalam celah di langit berbintang, lalu sebuah batu penggiling logam hitam terbang keluar dari celah itu, berputar-putar. Ketika batu penggiling berhenti, dua wanita muncul di dalamnya, dua sosok. Salah satu wanita itu mengenakan gaun sutra hitam yang mewah dan anggun, sebuah mahkota, dan memegang busur panah panjang yang hampir sakral. Usianya sekitar 20 tahun. Kulitnya cerah dan tembus pandang, dan parasnya tampan. Ketika digabungkan, keduanya memberikan kesan heroik dan gagah berani. Ternyata dia adalah wanita yang luar biasa cantik. Namun, tak seorang pun berani menodainya. Karena ada 5 tanda api yang berputar di atas kepalanya. Setiap tanda api melambangkan mengatasi periode kelelahan dan menyalakan api transformasi ilahi. Jika 5 lampu menyala, itu artinya inilah makhluk tertinggi yang telah mencapai tahap 5 tanda kehancuran para dewa. Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Yang satunya lagi adalah seorang gadis berusia sekitar 18 atau 19 tahun, mengenakan gaun merah muda. Tingkat kultivasinya berada di tingkat ke-9 dari tahap jiwa baru lahir. Melihat wajah tuannya yang semakin pucat dan darah yang mengalir di lengannya, dia diliputi rasa terkejut. Tuan, Anda terluka. Makhluk tertinggi perempuan itu memandang celah yang gelap gulita itu dengan ketakutan di wajahnya dan berkata, sungguh suatu keajaiban bahwa kami bisa selamat. Aku tak pernah membayangkan akan ada senjata yang begitu tak tertandingi dan mematikan di celah di langit berbintang itu. Tidak heran jika mereka yang menerobos masuk sebelumnya tidak pernah kembali. Mungkin, bodhisattva penjara hitam itu sudah lama tewas di antara senjata-senjata ganas. Ekspresi lega muncul di wajahnya. Murid itu dengan sepenuh hati setuju, sambil menatap batu penggilingan besar di bawah kakinya, dan berkata, untungnya, kami meminjam cakram penghancur dunia milik putri jahat tertinggi, yang memungkinkan kami untuk memaksa keluar dari celah langit berbintang. Jika tidak, kita akan benar-benar mati di dalam. Cih. Tiba-tiba, terdengar suara tumpul. Murid perempuan itu mendongak dan berseru kaget, ah, guru, salah satu tanda api Anda telah padam. Namun, salah satu dari 5 tanda api yang mengelilingi kepala makhluk tertinggi perempuan itu padam tanpa peringatan. Keempat lampu lainnya juga mulai berkedip secara tidak terduga. Ada tanda-tanda samar bahwa api akan segera padam. Seolah-olah dia telah mengantisipasi hal ini,
makhluk tertinggi perempuan itu berkata, "Jangan panik. Akulah makhluk tertinggi yang secara paksa mencapai pencerahan melalui tubuh Buddha, seorang bodhisattva agung, mengatasi 5 tanda kerusakan di langit dan manusia. Jika fondasi bawaan seseorang tidak stabil, dan seseorang mengalami cedera parah atau kelelahan, tingkat kultivasinya akan menurun secara otomatis. Setelah aku menyerap kekuatan Buddha dari tubuh Buddha, aku akan perlahan memulihkan kultivasiku." Dia tak lain adalah sang gadis mistik, makhluk tertinggi kedua yang mengalami 5 tanda kehancuran para dewa. Gadis surgawi tertinggi. Alasan mengapa ia mampu mencapai pencerahan tertinggi adalah karena tubuh Buddha dari Bodhisattva Agung pada masa itu. Meskipun dampaknya luar biasa, kekurangannya juga berakibat fatal. Artinya, tingkat kultivasinya sangat tidak stabil. Dalam keadaan khusus, tingkat pencapaian seseorang dapat menurun. Ketika keadaan masih ringan, hal itu bisa merosot ke tingkat yang lebih buruk. Dalam kasus yang parah, seseorang bahkan dapat jatuh di bawah level kultivator Naschen Soul. Kali ini, dia diserang oleh tentara yang kejam itu dan menderita luka yang cukup parah. Saya khawatir dia akan segera jatuh di bawah tahap jiwa yang baru lahir. Saat dia berbicara, tanda api keduanya padam. Hebatnya, ukuran tubuhnya juga menyusut, dan dia terlihat beberapa tahun lebih muda. Saat nyala api ketiga padam, dia berubah dari seorang wanita berusia 20-an menjadi tampak seperti berusia 15 atau 16 tahun. Sang gadis surgawi melirik dengan menyesal ke arah celah di langit berbintang. "Awalnya saya ingin menangkap bodhisattva penjara hitam dan menemukan kesempatan untuk membuka teratai emas tingkat 9. Sepertinya tidak ada harapan. Red Phoenix, lindungi aku dari konstelasi kegelapan. Ingatlah untuk tidak mengungkapkan identitas kami." Hongluan mengangguk dan berkata, "Guru, tenang saja, saya mengerti." Mereka berdua, guru dan murid, diam-diam menyelinap ke dalam konstelasi kegelapan saat penguasa tertinggi pembantai hati sedang teralihkan perhatiannya oleh gua penguasa tertinggi Gyeokyong. Jika dia mengetahuinya, mereka berdua akan datang. Terlebih lagi, tingkat kultivasi gadis surgawi tertinggi telah menurun. Tak terbayangkan bagaimana sang pembunuh hati tertinggi akan memperlakukan mereka. Murid ini akan segera mengantar guru pergi. Dia menopang gadis surgawi tertinggi dan melayang ke langit menuju arah singgasana gadis misterius. Tiba-tiba, gadis surgawi itu sedikit mengangkat alisnya, melihat ke arah rasi bintang surgawi, dan mengingatkan. Ada seseorang yang datang, hati-hati. Saat dia masih dalam tahap jiwa yang baru lahir, dia segera melepaskan kekuasaannya. Sesaat kemudian, dia memasuki mode sembunyi-sembunyi. Tampaknya hanya Hongluan yang tersisa di sisinya. Hongluan merasakan bahwa alam gadis surgawi tertinggi masih terus menurun, dan kali ini dia kemungkinan akan jatuh di bawah tahap jiwa baru lahir. Sekarang dia sendirian menghadapi pendatang baru itu, jadi dia tidak boleh lengah. Dia menatap intently ke arah konstelasi Tianxing, tetap waspada secara diam-diam. Segera, sosok seorang pria dan 2 wanita itu dengan cepat mendekat. Ketika Hongluan mendeteksi tingkat kultivasi mereka, dia menghela napas lega. Ada seorang kultivator tingkat Naschen Soul level 9, seorang kultivator tingkat Naschen Soul level 8, dan seorang kultivator wanita yang baru saja mencapai tahap Naschen Soul. Meskipun jumlah mereka banyak, Hongluan adalah murid pribadi Sang Maha Agung. Menghadapi kultivator Naschen Soul tingkat 9 biasa itu sangat mudah. Yao Qingyu dan yang lainnya juga jelas memperhatikannya. Peri Bulan Darah memperingatkan dengan waspada. Semuanya, berhati-hatilah. Aku dengar tempat ini dijaga oleh penguasa tertinggi pembantai hati sepanjang tahun, dan wanita di hadapanku mungkin salah satu dari mereka. Mari kita tanyakan dulu apakah kita bisa mendekat untuk menjelajahi celah di langit berbintang. Akan lebih baik jika hal itu bisa dilakukan. Jika tidak, kita akan memikirkan cara lain. Cobalah untuk tidak berkonflik dengannya. Yao Qingyu sepenuhnya setuju. Bagaimanapun, ini adalah wilayah konstelasi gelap, jadi konflik yang tidak perlu sebaiknya dihindari jika memungkinkan. Bab 848 Kesalahpahaman. Tentu saja, jika pihak lain tidak masuk akal. Yao Qingyu tidak keberatan membiarkan gadis di depannya mengikuti jejak Yang Mulia Tianxuan. Yang Mulia Tianxuan mengklaim bahwa gurunya adalah penguasa bintang kegelapan, dan yang disebut penguasa konstelasi kegelapan tidak diragukan lagi adalah penguasa tertinggi pembantai hati. Gadis di hadapannya, seperti Yang Mulia Tianxuan, seharusnya sama-sama murid dari penguasa tertinggi Luxin. Membunuh satu Yang Mulia Tianxuan adalah pelanggaran, dan membunuh satu lagi juga merupakan pelanggaran. Tidak ada perbedaan.
Lalu, dia menatap gadis itu dan perlahan berkata, "Siapa kamu?" Hongluan juga salah mengira Yao Qingyu dan yang lainnya sebagai murid yang dikirim oleh pembunuh hati tertinggi untuk berpatroli di celah langit berbintang. Mendengar pertanyaan Yao Qingyu, dia menjadi waspada. Mungkinkah dia akan menginterogasinya? Jika memang demikian, maka jangan salahkan dia karena bersikap kejam dan membungkam mereka semua. Tentu saja, akan lebih baik jika kita bisa menakut-nakuti mereka agar pergi. Dengan kaisar di sisinya, dia tidak ingin menimbulkan masalah yang tidak perlu. Oleh karena itu, ia dengan sungguh-sungguh mengingatkan mereka, kalian hanya memiliki satu kehidupan, jadi sebaiknya kalian menghargainya dan jangan sampai kehilangannya dalam kekacauan. Setelah mendengar ini, Yao Qingyu, Peri Bulan Darah, dan Yan Jingru semuanya menjadi serius. Wanita itu punya nada bicara yang sangat keras. Apakah ini sebuah peringatan bagi mereka? Jangan mendekati celah di langit berbintang, atau kalian akan kehilangan nyawa? Yao Qingyu, yang awalnya bermaksud untuk berdiskusi dengan ramah, secara alami mengubah nada bicaranya menjadi keras. Kau sepertinya tidak tahu apa-apa tentang situasimu. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa hanya karena dia adalah murid dari pembunuh hati tertinggi, tidak akan ada yang berani menyentuhnya? Kami bertiga, sedangkan dia hanya seorang diri. Hongluan merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Apakah ini berarti mereka tidak berniat membiarkan saya pergi? Matanya menyipit, kilatan membunuh terpancar dari dalam matanya. Dia merenungkan apakah dia harus membungkam mereka untuk mencegah mereka mengungkapkan keberadaannya dan keberadaan Mahkamah Agung. Pada saat itu, sang perawan surgawi tertinggi, yang merasakan niat membunuhnya, mengirimkan suaranya. Jangan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Salah satu dari mereka bukanlah orang yang bisa dianggap remeh. Kau mungkin bukan tandingan bagiku. Segera pergi. Hongluan sedikit terkejut, pandangannya tertuju pada Peri Bulan Darah, yang memiliki tingkat kultivasi tertinggi. Mereka berdua berada di tingkat ke-9 dari tahap jiwa yang baru lahir, tetapi dia adalah murid dari Yang Maha Agung. Entah itu kekuatan supranatural, teknik sihir, atau harta karun magis, tak satu pun yang dapat dibandingkan dengan mereka yang berada di level yang sama. Jika dilihat dari seluruh konstelasi Xuan Nu, tidak lebih dari 5 orang di antara mereka yang berada di tingkat ke-9 dari tahap jiwa baru lahir yang dapat mengalahkannya secara andal. Apakah biarawati cantik ini benar-benar sekuat itu? Suara sang perawan surgawi agung kembali terngiang di telinganya. Bukan dia. Itu anak laki-laki itu. Tatapan Hongluan tertuju pada Yao Qingyu. Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya, dan dia menyampaikan suaranya. Tapi bukankah dia baru berada di level ke-8 dari tahap Naschen Soul? Begitu Anda mencapai tahap akhir alam jiwa yang baru lahir, kesenjangan antara setiap level menjadi jurang yang tak teratasi. Seperti beberapa sekte berukuran sedang seperti gadis misterius. Seorang kultivator tingkat ke-9 dari tahap jiwa baru lahir dapat menjadi kepala sekte, memegang posisi yang tak tergoyahkan, sementara mereka yang berada di tingkat ke-8 hanya dapat menjadi wakil kepala sekte. Mereka sama sekali tidak berani menantang otoritas pemimpin sekte tersebut. Selain itu, dia adalah sosok yang paling menonjol di antara tingkat ke-9 dari tahap jiwa yang baru lahir. Bagaimana seseorang di level ke-8 dari tahap Naschen Soul bisa dibandingkan? Sang perawan surgawi agung berkata, "Jangan bertanya, langsung saja pergi." Intuisi yang didasarkan pada tanda-tanda kerusakan pada makhluk surgawi kemungkinan besar tidak salah. Meskipun Hongluan merasa kesal, dia tidak berani melanggar perintah kaisar. Dia dengan tegas melompat dan bersiap untuk pergi. Yao Qingyu dan 2 orang lainnya sedikit terkejut. Apakah mereka berencana untuk melarikan diri? Mata Yao Qingyu berkedip beberapa kali saat dia mempertimbangkan apakah akan membungkam mereka. Bagaimana jika wanita ini membocorkan informasi tersebut kepada mereka? Bukankah mereka akan mendapat masalah? Setelah berpikir sejenak, saya memutuskan untuk menyelamatkan nyawanya. Dia tidak menyimpan dendam terhadap siapapun dan tidak ingin melakukan pembunuhan tanpa alasan yang perlu. Lagi pula, mereka hanya sekadar menjelajahi celah di langit berbintang. Itu tidak akan memakan waktu lama. Saat musuh mendatangkan bala bantuan, kami sudah menghilang. Fakta bahwa wanita ini berhasil lolos mungkin adalah skenario terbaik. Namun, tepat ketika dia menghela napas lega, perangkat penyimpanan ruang di lengan baju Yao Qingyu tiba-tiba mulai bergetar hebat. Segera setelah itu, gumpalan emas seukuran ibu jari yang telah meleleh menjadi banyak bagian terbang keluar dari perangkat penyimpanan spasial dengan sendirinya. Itu memang benar-benar relik tulang Buddha. Setelah bertarung melawan sisik naga dan kura-kura hitam,
sebagian besar relik Buddha meleleh. Namun demikian, alat ini tetap menjadi alat yang berharga untuk menekan roh jahat. Saat ini, ia benar-benar telah terbang keluar dari perangkat penyimpanan spasial dengan sendirinya dan melesat menuju Hong Luan seperti anak panah yang dilepaskan dari busur. Hong Luan, yang hendak melarikan diri, membeku sesaat dan secara naluriah menangkapnya. Setelah diperiksa lebih dekat, dia berseru dengan takjub, relik tulang Buddha. Karena gurunya didampingi oleh seorang bodhisattva atau Buddha yang agung, dia sangat akrab dengan hal-hal yang berkaitan dengan Buddhisme. Para bodhisattva dari kuil tiangan dijual sebagai barang dagangan ke berbagai tempat. Relik tulang Buddha adalah salah satunya. Tanpa diduga, anak laki-laki di depanku memilikinya. Tapi mengapa burung itu meninggalkan Yao Qingyu sendirian dan terbang ke sisinya? Saat ia sedang berpikir, sang gadis surgawi mengingatkannya, buanglah itu dengan cepat. Relik Buddha ini tertarik oleh tubuh bodhisattva agung. Hindari menimbulkan kesalahpahaman. Hong Luan kemudian menyadari apa yang sedang terjadi. Pada saat yang sama, saya menyadari bahwa hal ini dapat menyebabkan kesalahpahaman. Mereka bahkan mungkin berpikir bahwa mereka menggunakan semacam teknik rahasia untuk mencuri harta karun mereka. Dia langsung mengangkat tangannya untuk membuangnya. Namun, semuanya sudah terlambat. Seberkas cahaya muncul tanpa peringatan di pergelangan tangannya, bermaksud memotong tangannya beserta relik Buddha tersebut. Hong Luan terkejut. Sihir spasial? Dia bereaksi sangat cepat. Dengan sebuah pikiran, dia menghilang begitu saja. Cih! Namun, bercak darah masih terlihat di tempat tersebut. Tidak jauh dari situ, Hong Luan muncul, wajahnya menunjukkan sedikit rasa sakit. Saat menatap pergelangan tangannya, pada luka dalam yang memperlihatkan tulang, dia merasa marah sekaligus jengkel. Kau memukulku sekeras itu? Wajah Yao Qingyu berubah dingin, aku tahu kau tidak akan pergi dengan patuh. Dia ingin membiarkan wanita itu pergi, tetapi wanita itu tidak tahu apa yang terbaik untuknya. Mengapa dia masih bersikap begitu sopan? Dengan gerakan tangan yang cepat, sebuah pedang spiritual tingkat tinggi muncul di telapak tangannya. 4 pedang tertinggi, maha tanpa batas. Dengan satu tebasan pedang, 10.000 energi pedang meletus dari tubuh Yao Qingyu, menyatu menjadi pedang raksasa yang membentang di langit. Dia menebas Hong Luan dengan ganas. Niat pedang sempurna? Wajah cantik Hong Luan menunjukkan keterkejutan. Murid dari sang pembunuh hati tertinggi begitu kuat? Dalam 1000 tahun terakhir, hanya yang mulia hati pedang yang telah mengembangkan niat pedang hingga sempurna dan akhirnya menguasai ranah pedang. Saya pun terkejut. Hong Luan tidak gentar. Serangan pedang ini sangat kuat dan merupakan ancaman fatal bagi kultivator tahap jiwa baru lahir 9 biasa. Namun, dia bukanlah kultivator Nas Chen Soul tingkat 9 biasa. Dengan kedipan mata, dia memutuskan untuk tidak perlu menjelaskan lebih lanjut. Dia ingin melihat seberapa luar biasanya orang ini. Dia langsung mencemooh, kemampuan berpedangmu saja tidak ada apa-apanya dibandingkan denganku. Dia mengulurkan jarinya dan dengan cepat menggambar garis-garis tulisan di udara. Dia mengeluarkan seruan pelan, tidak terluka oleh sihir apapun. Sebuah pemandangan ajaib pun terjadi. Yao Qingyu seketika merasakan kekuatan tak terlihat turun padanya, memengaruhi serangan pedangnya. Mendesis. Pedang itu, yang seharusnya mengenai wanita itu dengan tepat, entah bagaimana malah mengenai tubuhnya sejauh 100 kaki. Yao Qingyu diam-diam terkejut. Seni takdir? Bagaimana mungkin ada praktisi teknik keberuntungan surgawi di antara murid-murid yang mulia pembunuh hati tertinggi? Yang disebut seni keberuntungan surgawi adalah seni rahasia yang berkaitan dengan kultivasi dan keberuntungan surga. Meramalkan keberuntungan baik dan buruk, memprediksi berkah dan kemalangan, mengubah takdir seseorang, dan mengendalikan keberuntungan seseorang. Apa yang baru saja digunakan wanita ini adalah kemampuan untuk mengendalikan takdir seseorang. Apa yang seharusnya menjadi adegan berbahaya berhasil dihindari dan diubah menjadi keberuntungan berkat campur tangan ilahinya, yang justru terjadi di tempat lain. Tidak heran jika penguasa tertinggi pembunuh hati berani menempatkan seorang ahli bela diri tingkat 9 dari tahap jiwa baru lahir di sini untuk menjaga tempat ini. Mereka memang memiliki beberapa keterampilan. Hong Luan berkata dengan angkuh, kemampuan berpedangmu tidak terlalu bagus. Yao Qingyu berkata dengan tenang, kau berani memamerkan teknik keberuntungan surgawimu yang masih sangat dasar? Dengan sekali gerakan tangan, pedang-pedang batu kuno melesat ke arah samudra luas dan dengan cepat menyelimuti Phoenix merah. Itu tak lain adalah formasi pedang pembunuh langit. Bab 849 tanpa kesalahan. Setelah diaktifkan,
Bahkan seorang yang mulia yang telah mengalami kemerosotan surga dan manusia akan sangat menderita jika tidak meninggal dunia. Apalagi si Phoenix merah? Ketujuh pedang batu itu melepaskan niat membunuh yang dahsyat, membentuk garis-garis cahaya pedang pemusnah yang turun ke area tersebut. Senyum Hong Luan membeku. Formasi pedang? Dia akhirnya mengerti mengapa gurunya mengatakan bahwa dia mungkin bukan tandingan Yao Qingyu. Bahkan kultivator Nash Chen Sol pun harus berhati-hati hanya dengan formasi pedang ini. Pada level ke-9 dari tahap Nash Chen Sol, dia hampir tak terkalahkan. Namun, semakin sering hal ini terjadi, semakin besar pula rasa kesal yang ia rasakan. Menunjukkan kekurangan-kekurangan dalam lanskap. Dia mengangkat tangannya dan meraih, lalu sebuah kuas kaligrafi kuno muncul di telapak tangannya, ujungnya berwarna merah tua. Saat dia sedikit mengangkat tubuhnya ke langit, cahaya pedang yang turun itu justru berbalik arah. Hanya dengan satu gerakan, dia secara paksa mengubah serangan di tahap Nash Chen Sol. Meskipun wajahnya cepat memucat, keringat mengucur deras di dahinya, dan dia jatuh ke dalam kondisi sangat lemah. Namun, hal itu tetap sangat mengagumkan. Peribulan darah tersentak. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang selain Yao Qingyu, seorang kultivator jiwa baru lahir, mampu menahan serangan dari kultivator transformasi dewa. Yang lebih menakutkan lagi adalah Hong Luan masih memiliki energi yang tersisa. Dia menggertakkan giginya, meraih kuas, mengarahkannya ke Yao Qingyu, dan berbisik, gambarlah lingkaran di tanah dan kurung dirimu sendiri. Kekuatan dalam tubuhnya dengan cepat terkuras. Ujung pena itu memancarkan semburan cahaya merah darah, seketika menyelimuti Yao Qingyu dan membentuk sebuah bola. Saat cahaya merah darah itu terus menyusut, Yao Qingyu, yang terikat di dalamnya, juga terus tertekan. Pada akhirnya, pertumpahan darah akan bertindak seperti belenggu, mengikatnya dari ujung kepala hingga ujung kaki. Setelah melancarkan serangan ini, Hong Luan terengah-engah, kakinya gemetar. Aku hampir terlalu lemah bahkan untuk berdiri. Namun wajahnya penuh senyum. Meskipun harga yang harus dibayar mahal, setidaknya aku telah membuktikan diriku. Sebagai murid dari gadis surgawi tertinggi, apakah kamu ingin mengalahkannya? Mustahil. Namun, senyumnya cepat menghilang. Karena begitu cahaya merah darah menyusut hingga berukuran beberapa meter, cahaya itu tidak dapat lagi dikompresi. Setelah beberapa kali percobaan, cahaya merah darah itu perlahan menghilang seiring kehilangan kekuatannya, memperlihatkan situasi sebenarnya di dalamnya. Yao Qingyu berdiri dengan tangan di belakang punggung, kakinya bertumpu pada sebuah kuali kecil berwarna 9. Lapisan cahaya yang terbentuk dari kondensasi 5 elemen menyembur dari kuali, melindungi Yao Qingyu seperti perisai pelindung. Mata Hong Luan membelalak. 9 kuali? Orang ini ternyata punya cara untuk bertahan dari serangan kultivator Nash Chen Sol? Yang membuat tubuhnya gemetar adalah Yao Qingyu terbang dengan tenang, menginjak 9 kuali itu. Dia berkata dengan acuh tak acuh, apakah Anda memiliki metode yang lebih ampuh untuk digunakan? Hong Luan sudah kehabisan tenaga dan tidak bisa melarikan diri. Dia menyesali tindakan impulsifnya. Dia dengan cepat melemparkan relik Buddha di tangannya dan menjelaskan, kamu salah paham. Aku tidak bermaksud mencuri relik Buddha Mu. Entah mengapa, hewan itu tertarik ke tempat ini dengan sendirinya. Yao Qingyu meraih relik Buddha itu, tetapi tidak berhenti berjalan. Tatapannya semakin dingin, apakah masih ada gunanya mencari alasan sekarang? Kedua belah pihak sudah melakukan langkah mereka. Jadi apa gunanya membuat alasan? Momen berikutnya. Sosoknya menghilang tanpa jejak, dan ketika muncul kembali, dia sudah berada di belakang Hong Luan. Ini jelas merupakan teleportasi spasial. Hong Luan ketakutan dan berkata dengan marah, aku sudah bilang itu hanya salah paham. Dia menggertakkan giginya, menggenggam sikat itu, dan menusukkannya dengan keras ke bagian belakang tubuhnya. Kuas kaligrafi ini adalah artefak yang sangat langka dan indah. Jika seseorang di level ke-9 dari tahap Nash Chen Sol ditusuk, mereka pasti akan memiliki lubang berdarah. Namun, hal ini tidak membuat Yao Qingyu patah semangat. Dia menendangku tanpa ragu-ragu. Bang! Dengan bunyi gedebuk yang teredam, sikat itu menusuk jari kakinya, tetapi adegan yang dibayangkan tentang sikat itu menembus tubuhnya tidak terjadi. Sebaliknya, Hong Luan merasa seolah-olah dia telah menabrak lempengan baja. Kuas kaligrafi di tangannya langsung ditendang hingga terlepas. Tepat setelah itu, tendangan tersebut mendarat tepat di pantatnya. Klik! Suara tulang patah segera menyusul. Hong Luan mengeluarkan erangan menyedihkan dan ditendang hingga terpental dan menabrak beberapa meteorit kecil.
Akhirnya berhenti ketika tersangkut di sebuah meteorit besar. Darah menyembur dari mulut dan hidungnya, dan tubuhnya terasa seperti hancur berkeping-keping. Rasa sakit yang hebat itu hampir membuatnya pingsan. Dia tak berani bertanya, "Kau, fisikmu telah mencapai alam jiwa yang baru lahir? Monster jenis apa yang kutemui?" Mahir dalam seni spasial yang misterius. Serangan biasa saja dapat melepaskan formasi pedang pada level Naschen Soul. Pertahanannya juga berada di level Naschen Soul. Bahkan fisiknya pun telah mencapai tahap jiwa yang baru lahir. Apakah ini masih dianggap sebagai seniman bela diri alam jiwa yang baru lahir? Pemuda itu berani bersumpah bahwa kultivasinya di tingkat ke-8 tahap Naschen Soul bukanlah sesuatu yang dia ungkapkan untuk sengaja menipu orang. Yang membuat dia gemetar adalah karena Yao Qingyu menggunakan teknik mengecilkan tanah hingga seinci dan bergegas mendekat dengan kecepatan kilat. Matanya memancarkan niat membunuh yang mendalam. Hongluan benar-benar ketakutan dan buru-buru mengirimkan suaranya, "Guru, tolong selamatkan saya." Suara perawan surgawi tertinggi akhirnya muncul di benaknya. "Apakah kamu sudah belajar dari kesalahanmu?" Hongluan adalah murid yang dilatihnya secara pribadi. Dia sangat unggul dalam segala hal dan tanpa celah. Satu-satunya kekurangan adalah saya selalu berada di sisinya dan tidak pernah mengalami kemunduran apapun. Oleh karena itu, terdapat kurangnya rasa hormat terhadap mereka yang berada pada level yang sama. Sekarang, dipukuli secara brutal oleh seseorang di level ke-8 tahap Naschen Soul telah memberinya pelajaran. Inilah mengapa dia tidak pernah menghentikan mereka. Hongluan berseru dengan sedih, "Guru, saya tahu saya salah. Hentikan dia. Dia akan membunuhku." Sang perawan agung berkata dengan tenang, "Jangan menunjukkan hal yang aneh." Meskipun tingkat kultivasinya kini telah turun ke tahap jiwa baru lahir. Namun, mantra tembus pandang yang dia gunakan sebelumnya masih efektif, cukup untuk menghalangi indera Yao Qingyu. Menyerang Yao Qingyu tidak akan sulit. Hongluan dengan cepat menyembunyikan ekspresi anehnya, dan malah menatap Yao Qingyu yang mendekat dengan ketakutan. Dia menggerakkan bibirnya, berpura-pura memohon maaf dengan susah payah. "Saudara sesama penganut Taoisme, saya minta maaf, saya salah. Kumohon, maafkan aku kali ini." Yao Qingyu perlahan berhenti dan mendekat. Sambil memegang pedang spiritual tingkat tinggi di tangannya, dia berkata dengan tenang, "Tidakkah menurutmu sudah terlambat untuk memohon ampun sekarang? Karena kau berani mencuri hartaku, kau harus siap menanggung akibatnya." Dia selesai berbicara. Dia mengangkat pedang rohnya dan menebas dengan ganas. Namun, Hongluan tidak panik. Sebaliknya, dia diam-diam menantikannya. Pada saat itu, Yao Qingyu benar-benar terpikat olehnya. Sang guru pasti juga telah mengambil tindakan. Namun, yang tidak diduga Hongluan adalah pedang Yao Qingyu tiba-tiba mengubah arah dan menusuk ke belakangnya. Tidak hanya itu, pedang di tangannya untuk sementara digantikan dengan tulang naga hitam. Dengan suara keras, tulang naga itu mengenai sesuatu, dan erangan teredam bergema di kehampaan. Segera setelah itu, seorang gadis berusia 6 tahun muncul dari persembunyiannya. Dialah sang perawan surgawi tertinggi yang kultivasi dan fisiknya telah benar-benar runtuh. Dia memegang anak panah di tangan kecilnya, berniat menusuk Yao Qingyu. Sayangnya, Yao Qingyu menyadarinya lebih dulu dan bahkan melancarkan serangan tulang naga hitam. Tulang naga ini memiliki efek meracuni kultivator Naschen Soul dan melumpuhkan kultivator Naschen Soul. Untungnya, gadis surgawi agung dulunya adalah manusia surgawi dalam 5 tanda kehancuran. Meskipun tingkat kultivasinya anjlok, tubuhnya masih mampu menahan racun mematikan dalam tulang naga. Hal itu tidak akan menyebabkan keracunan langsung, hanya akan melumpuhkan orang tersebut. Yao Qingyu mencibir, "Kau pikir kau bisa menipuku dengan trik sekecil itu?" Dia sudah lama memperhatikan sesuatu yang tidak biasa pada ekspresi Hongluan, dan karena takut terjebak, dia diam-diam mengaktifkan tanda pendengarannya. Benar saja, detak jantung dan suara napas yang samar dapat terdeteksi dalam kegelapan. Jadi, dia membalikan keadaan dan memancing pihak lain untuk mengambil langkah. Namun, ketika Yao Qingyu melihat orang di depannya dengan jelas, dia takjub sejenak. Mengapa harus seorang gadis kecil?